Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengguna dan pengembang sistem. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Windy Adawiyah, NPM 02118046, dan dua rekan saya, Wafik Aji Jarwayana, NPM 02118063, dan Rizky Nur Hidayat dengan NPM 02115427. Pengertian organisasi bisnis. Organisasi bisnis dalam dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Kerangka kerja ini dimaksudkan agar penyampaian informasi lebih terarah seperti sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer pada tingkat strategis perusahaan dan 5 sistem informasi di tingkat lebih rendah atau pemasaran, produksi, keuangan, SDA, SDI. Sistem informasi ini dirancang untuk organisasi fisik dan pengalokasiannya secara fisik juga. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengembangan sistem informasi membutuhkan pengetahuan dan keahlian tertentu. Spesialis informasi menerapkan pengetahuan dan keahlian secara berkelanjutan. Menerapkannya ketika mereka pernah terlibat dalam penggunaan pengguna akhir. Pengetahuan pengembangan sistem. Pengetahuan adalah sesuatu yang dapat dipelajari baik melalui pembelajaran formal maupun melalui upaya sendiri. Di sini ada 3, yaitu pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dan dasar-dasar bisnis. Ada 4 keahlian pengembangan sistem. Yang pertama, yaitu keahlian komunikasi, yang kedua kemampuan analisis, yang ketiga kreativitas, dan yang keempat kepemimpinan. Mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Beberapa sumber daya yang mencerminkan gudang-gudang penyimpanan pengetahuan yang berharga yaitu peranti keras, peranti lunak, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerja kantor. Otomatisasi kantor seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Suatu keunggulan otomatisasi kantor adalah adanya fakta bahwa ia memberikan sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Konsep kantor maya mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis, selama tempat kerja tersebut berhubungan dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Sedangkan konsep ini dimulai dengan telekomunikating lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Keuntungan dari telekomunikating itu sendiri yaitu fleksibilitas dan memudahkan dalam berkomunikasi, sedangkan kerugiannya bersifat isolasi, kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau tertanggungnya karir, dan meningkatnya ketegangan keluarga. Kemudian keuntungan dari hoteling adalah pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik
pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personal kantor. Untuk resikonya adalah meliputi anggapan akan hilangnya bonus oleh para karyawan yang tidak lagi memiliki ruang kantor pribadi, hilangnya perasaan berada dalam suatu komunitas, dan potensi dampak negatif pada budaya korporat. Di sini selanjutnya ada keuntungan dan kerugian kantor maya. Telecommunicating dan hoteling memungkinkan adanya kantor maya. Kantor maya mampu mengatasi kendala-kendala fisik dari suatu tempat kerja dengan perangkat elektronik, sehingga memungkinkan diperolehnya beberapa potensi keuntungan nyata dan akan timbul beberapa dampak negatif dalam sebuah perusahaan yang berkomitmen dalam sebuah perusahaan untuk menjalankan strategi kantor maya. Di sini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan dari ini adalah biaya fasilitas yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, berkurangnya peralatan yang lebih rendah, kontribusi sosial. Kerugiannya ada modal yang rendah dan kekhawatiran akan resiko keamanan. Organisasi maya, keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan sebuah organisasi maya. Di sebuah organisasi maya, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terkait pada lokasi fisik. Dampak sosial organisasi maya yaitu adalah industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya adalah industri yang membenarkan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan atau biasa disebut dengan istilah ekonomi 3. Menempatkan penggunaan sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Unsur manusia terus menjadi masalah salah satu bahan paling penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Kedua kelompok tersebut membentuk tim pengembangan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf.